Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Feni Herliana dengan NPM A1MO23K32, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Bengkulu. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses fotosintesis pada tanaman. Proses fotosintesis pada tanaman adalah salah satu fenomena biokimia yang paling penting dan mendasar dalam ekosistem. Proses ini memungkinkan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa sambil menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas, organel yang terdapat pada sel-sel daun yang mengandung pigmen hijau bernama klorofil. Klorofil memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya matahari, terutama pada panjang gelombang biru dan merah, yang sangat penting untuk efisiensi proses ini. Komponen utama dalam fotosintesis. Ada beberapa komponen utama yang diperlukan dalam proses fotosintesis, yaitu air, H2O, karbon dioksida, CO2, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar tanaman dari tanah dan kemudian diangkut melalui jaringan xilem ke daun. Karbon dioksida diperoleh dari atmosfer melalui stomata, pori-pori kecil yang terletak di permukaan bawah daun. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di membran tilakoid dalam kloroplas dan sangat bergantung pada cahaya matahari. Ketika cahaya matahari mengenai klorofil, energi tersebut digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen, proton, dan elektron dalam proses yang dikenal sebagai fotolisis. Oksigen yang dihasilkan dilepaskan ke atmosfer melalui stomata, sementara elektron dan proton digunakan untuk menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, dan NADPH, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat, dua molekul energi yang sangat penting. Kedua molekul ini akan digunakan pada tahap berikutnya dari fotosintesis. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Calvin atau reaksi independen cahaya, berlangsung di stroma kloroplas. Meskipun disebut gelap, proses ini tidak sepenuhnya bebas dari cahaya. Ia memanfaatkan ATP dan NADPH yang dihasilkan selama reaksi terang. Dalam tahap ini, karbon dioksida difiksasi menjadi senyawa organik melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Karbon dioksida pertama kali diikat oleh ribulosa bifosfat, RuBP, untuk membentuk fosfogliserat, PGA, yang kemudian direduksi menjadi fosfogliseraldehida, PGAL. PGAL dapat digunakan untuk membentuk glukosa serta senyawa organik lainnya yang dibutuhkan tanaman. Hasil akhir dari proses fotosintesis adalah glukosa, C-H12O-, dan oksigen, O2. Glukosa berfungsi sebagai sumber energi bagi tanaman itu sendiri dan dapat disimpan dalam bentuk pati untuk digunakan nanti. Oksigen yang dilepaskan selama fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena merupakan gas yang diperlukan oleh banyak organisme untuk respirasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis, termasuk intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, dan ketersediaan air. Intensitas cahaya sangat penting karena hanya sekitar 2% dari total energi cahaya matahari yang dapat digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis. Sisanya dipantulkan atau diserap sebagai panas. Ketersediaan karbon dioksida juga sangat berpengaruh. Semakin banyak CO2 tersedia, semakin cepat laju fotosintesis dapat berlangsung. Suhu juga memainkan peran penting karena enzim yang terlibat dalam proses fotosintesis memiliki suhu optimal tertentu untuk berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.